Banyak banget perdebatan di dunia ini yang kalau dibahas tuh nggak habis-habis dan nggak nemu solusinya. Seperti bumi datar atau bulat, makan bubur diaduk atau dipisah, daratan Neil Armstrong di bulan itu asli atau CGI, bahkan sampai dengan Jessica itu bersalah atau tidak. Bang, ribet kali bang. Oke, kita nggak akan bahas itu ya, karena itu buat channel konspirasi aja. Kalau kita kan channel teknologi. Ya, walaupun teknologi kadang ada konspirasinya juga. Kalau di dunia TWS, biasanya perdebatannya ini ada pada tipe-tipe TWS-nya. Ada yang tim half-ear, ada juga yang tim in-ear. Tim half-ear bilang kalau TWS in-ear ini bahaya karena bisa buat tidak aware dengan situasi sekitar. Sementara tim in-ear bilang kalau TWS half-ear itu nggak nendang karena powernya kurang. Nah, TWS yang bakal di-review ini mungkin bisa jadi solusinya. Karena dipakai half-ear bisa, dipakai in-ear juga bisa. Penasaran seperti apa TWS-nya? Mari kita mulai reviewnya. Halo semua, kembali lagi di review Gawai, dan ini adalah Oraimo FreePods 3C. Merupakan TWS penerus dari versi sebelumnya, yaitu Oraimo FreePods 3. Untuk harganya ini ada di angka 200 ribuan gede sih, tapi nggak nyampe 300. Untuk lebih pastinya bisa kalian cek aja di marketplace kesayangan kalian, karena harganya ini lumayan variatif juga. Atau kalau kalian mau beli di lapak yang kami beli juga boleh, cek link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah. Kalau kalian perhatiin, Oraimo ini garis warnanya sangat kental dengan aksen hitam hijau. Kalau kalian yang memang hobi gadget pasti tahulah brand apa yang punya aksen warna seperti ini juga. Ya, Kawasaki. Enggak. Oraimo ini masih berada pada naungan Transsion Holdings, makanya masih kental dengan warna hitam hijau seperti Infinix, itel, ataupun Tecno. Kalau dilihat dari boxnya, emang Oraimo ini nggak pernah pelit soal ukuran dan informasi. Di dalam boxnya terdapat buds dan charging case-nya, kabel charging USB Type-C, buku manual dan kartu garansi, serta 3 pasang eartips cadangan. Loh bang, kok eartips-nya beda ya dari eartips pada umumnya? Nah, ini nih, hal yang kelihatan sepele tapi punya fungsi yang sangat berguna sekali. Seperti yang saya bilang di awal tadi, TWS ini bisa dikatakan hybrid karena bisa digunakan secara half-ear ataupun in-ear. Karena bentuk eartips-nya ini mengcover sampai ke area housing bagian dalamnya. Kalau kalian masih pengen aware dengan situasi sekitar, tinggal lepas aja eartips-nya. Sebaliknya, kalau kalian pengen suara yang lebih nendang, detail yang baik, serta kekedapan yang maksimal, kalian bisa pasang eartips-nya dan lebih menikmati power dari TWS ini. Simple kan? Berasa punya 2 TWS. Tapi nyatanya cuma 1. Untuk desain buds-nya sih saya rasa juga masih standar aja. Masih sama dengan desain-desain buds mainstream pada umumnya. Dan saya rasa eartips-nya ini bakalan cocok juga buat dipakai di TWS lain asalkan punya desain housing bagian dalam seperti ini. Ala AirPods. Untuk bagian tangkai dan housing luarnya diberi finishing doff, sementara housing bagian dalamnya diberi finishing glossy. Terdapat tulisan Oraimo dan 1 LED indikator pada bagian tangkai buds-nya. Lalu untuk charging case-nya ukurannya termasuk sedang, terdapat tulisan Oraimo dan 3 LED indikator di bagian depan, tulisan informasi di bagian belakang, serta port charging USB Type-C di bagian bawah. Untuk finishingnya ini doff ya, namun diberi list glossy yang mengelilingi case-nya. Untuk build quality-nya, baik charging case dan buds-nya masih menggunakan material plastik, namun tetap berasa solid dan padat. Oh iya, sampai lupa. Oraimo FreePods 3C ini tersedia dalam 2 pilihan warna, yaitu warna hitam dan putih. Lanjut ke bagian fittingnya, kalau saya gunakan secara half-ear tanpa menggunakan eartips-nya, ini memang agak sedikit longgar, tapi nggak sampai buat jatuh gitu sih. Dan ketika digunakan dengan eartips-nya, ini berasa pas. Namun saya merasakan untuk penggunaan sekitar 2 jam lebih ini agak berasa dikit sakit ya. Tapi saya pribadi lebih suka menggunakan TWS ini dengan memakai eartips-nya. Selain bisa ngasih suara yang lebih detail, bisa juga ngasih kekedapan suara yang lebih baik. Untuk spek singkatnya, Oraimo FreePods 3C ini sudah dibekali dengan Bluetooth versi 5.3 serta driver 13 mm. Untuk fiturnya, FreePods 3C ini punya fitur ENC dengan 4 mikrofon untuk membantu noise cancelling pada saat digunakan untuk menelpon. Selain itu, FreePods 3C ini sudah diproteksi juga dengan rating IPX5 yang berarti tahan dari semprotan air. Saya nggak nemuin berapa besar kapasitas baterai baik buds atau charging case-nya, tapi klaimnya sih bisa bertahan hingga
hingga 8 jam penggunaan. Kemudian FreePods 3C ini juga udah support aplikasi pendukung. Kalian tinggal search aja Oraimo Sound di Play Store ataupun App Store. Atau kalian bisa scan barcode yang ada pada bagian belakang boxnya. Menu pada aplikasinya ini masih sama seperti kemarin saat review Oraimo FreePods Lite. Buat yang belum nonton reviewnya, boleh nonton di sini. Pada aplikasi ini, kalian bisa cek baterai buds-nya, kemudian bisa pilih equalizer-nya sesuai selera kalian. Ada 5 preset equalizer bawaannya, yaitu standar, heavy bass, rock, jazz, vokal, serta ada bonus 1 preset equalizer yang bisa kalian tuning dengan sesuai selera kalian. Kemudian ada menu earbud control, di mana kalian bisa setup command untuk touch controlnya. Untuk touch controlnya ini tergolong lengkap dari mulai play pause, next rewind, volume up and down, serta yang lainnya. Untuk touch controlnya ini nggak saya jelasin secara detail ya, karena ini bisa dikustomisasi. Jadi silahkan kalian explore sendiri aja untuk bagian touch controlnya ini. Kemudian di bawahnya lagi ada toggle untuk mengaktifkan gaming mode. Nah, kalau kalian lihat di video review Oraimo FreePods Lite kemarin, saya nggak nemuin pilihan untuk update firmware ya. Ternyata emang FreePods Lite itu nggak bisa buat update firmware. Tapi di FreePods 3C ini bisa dan udah ada menunya. Jadi kalian bisa cek aja di menu ini kalau ada update firmware. Kemudian ada quick start guide serta help and feedback. Untuk informasi serta spesifikasi lengkapnya, bisa kalian lihat berikut ini. Sebelum kita bahas sound quality-nya, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe, boleh di-subscribe dulu channel ini kalau kalian suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan gadget, TWS, ataupun tips dan trik seputar teknologi lainnya. Oke, untuk sound quality-nya, FreePods 3C ini secara default punya karakter suara yang warm dengan dentuman bass yang cukup boomy dan berisi. Pada frekuensi low-nya, bass-nya ini menurut saya punya karakter yang boomy dan berisi. Porsinya pas, nggak berlebihan dan tidak mengganggu ke frekuensi lainnya. Bass head approve sih pastinya. Kemudian di frekuensi mid-nya untuk vokal dan clarity-nya juga cakep. Vokalnya berasa natural dengan posisi sedikit mundur. Diajak dengerin lagu-lagu dengan karakter vokal yang tinggi juga masih asik juga. Sementara untuk treble-nya juga porsinya ini pas, nggak terlalu kering dan nggak terlalu ngecring juga. Genjrengan gitar dan pukulan simbal masih berasa asik dan cukup gurih di telinga. Saya udah cobain satu persatu preset equalizer bawaan yang ada pada aplikasinya. Tapi menurut saya sih ya, nggak ada yang cocok di telinga saya. Apalagi preset signaturnya yaitu heavy bass-nya. Menurut saya malah bikin suara bass-nya jadi sedikit moody dan mengganggu ke frekuensi lainnya. Jadi saya pribadi sih lebih suka dengan karakter standarnya aja tanpa tersentuh equalizer apapun. Untuk sound staging dan imagingnya juga cukup baik, masih berasa perbedaan separasi antar instrumennya. Kemudian untuk powernya, karena TWS ini nggak sepenuhnya in-ear, jadi memang harus digunakan pada volume yang agak tinggi, di sekitar 70-80%-an. Dan saya tetap menyarankan kalian untuk menggunakan eartips-nya ini ya, untuk mendapatkan sound quality seperti yang saya jelaskan tadi. Ya kalau kalian mau pakai tanpa eartips atau secara half ear juga sah-sah aja sih. Cuma sound quality yang dihasilkan itu nggak sedetail dan seenak yang saya jelaskan tadi. Dipakai buat nonton, streaming, ataupun browsing juga masih aman, tidak ada kendala atau delay yang begitu kerasa. Diajak main game juga fine-fine aja ya, cuma seperti biasa untuk game-game FPS masih berasa sedikit delay-nya. Untuk sampel audio dan mikrofonnya bisa kalian dengar berikut ini. Cek. Yang kalian dengarkan saat ini adalah hasil rekaman audio yang direkam menggunakan mikrofon dari TWS Oraimo FreePods 3C. Kalau diuji dengan kualitas suaranya sih sesuai ya dengan apa yang ditulis di luar boxnya. Dia bisa ngasih HD audio pada saat nelpon atau merekam seperti ini. Namun di boxnya juga tertulis dia ini punya 4 mikrofon yang bisa ngebantu untuk memaksimalin INC-nya, 2 di kanan dan 2 di kiri.
Tapi setelah saya coba sih untuk mikrofonnya ini lebih responsif yang sebelah kiri ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau yang buat sebelah kiri saya lepas dan saya dekatkan ke mulut, suaranya akan lebih tinggi dan lebih jelas lagi. Tapi kalau sebelah kanan yang saya deketin ke mulut, ya kalian bisa dengar sendiri ya, suaranya lebih jelas yang sebelah kiri tadi. Gimana kalau menurut kalian? Silahkan komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk review Oraimo FreePods 3C ini. Kalau dilihat di segi harga sih, memang TWS ini punya bandrol harga yang sedikit lebih mahal daripada merek lain dengan kualitas dan fitur-fitur yang sama. Tapi dari segi fungsionalitas dan kalau emang kalian butuh sebuah TWS yang punya fitur ear tips hybrid seperti ini, saya rasa TWS ini bisa jadi salah satu rekomendasi buat kalian. Ya hitung-hitung nambah harga dikit buat dapetin AirTips-nya tadi. Karena AirTips-nya ini bisa juga dipakai di TWS lain dengan tipe yang sama. Saya sudah coba di beberapa. Contohnya ada ini ya, Monster XKT08, dan ada beberapa TWS di belakang layar yang punya desain yang sama. Ini sih masuk-masuk aja. Mending bang. Semua hasil review ini adalah murni pendapat pribadi kami sesuai dengan apa yang telah kami rasakan pada saat penggunaan produknya. Perlu diingat, selera orang bervariatif. Bisa jadi ini cocok di kami, tapi nggak cocok di kalian. Ataupun sebaliknya. Jadi sesuaikan dengan selera kalian masing-masing aja. Terima kasih buat yang udah nonton reviewnya, like videonya jika kalian suka, share jika bermanfaat, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Review Gawai out.